135 juta euro. Wow, coba resapi angka itu bentar aja. Ini bukan sekedar angka tebakan ya, ini benar-benar biaya transfer pemecah rekor yang baru aja dikeluarin Real Madrid buat seorang pemuda yang baru berumur 20 tahun. Nah, hari ini kita bakal nyingkirin dulu semua gosip liar bursa transfer, karena kita bakal ngebedah transfer ini murni dari kacamata taktik dan data. Selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Sebagai analis, jujur aja, tugas saya adalah nyari tahu kenapa klub sekelas El Real berani ambil langkah segila ini. Dan narasi utamanya benar-benar di luar nalar nih. Ini adalah penyelaman taktis mendalam soal gimana seorang anak dari Liga SMA di Amerika Serikat bisa mendadak berubah jadi seorang Galactico cuma dalam waktu 4 tahun. Kisah Yan Diomande ini benar-benar sesuatu yang belum pernah kita lihat di era sepak bola modern. Oke, ini dia laporan scouting resmi kita buat sesi ini. Kita bakal ngebahas mulai dari transfer fantastis Real Madrid, terus ngelihat rute karir paling uniknya, pembuktian taktis di La Liga, dominasi total di Bundesliga, lanjut ke analisis gaya bermain, dan terakhir kita bahas masa depannya di Bernabeu. Yuk, langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama kita. Transfer fantastis Real Madrid, sebuah kepindahan yang memecahkan rekor. Pertanyaannya, kenapa sih transfer ini sampai bikin geger seluruh dunia sepak bola? Gini, Real Madrid itu klub dengan sejarah paling legendaris di Eropa kan? Dan mereka baru aja jadiin Yan Diomande sebagai transfer termahal sepanjang sejarah mereka. Angka 135 juta ini ngalahin nama-nama ikonik yang pernah mendarat di Santiago Bernabeu. Beban sejarah dari angka ini tuh masif banget. Jadi pasti kalian nanya-nanya, siapa sebenarnya Yan Diomande ini? Dan dari mana asal-usulnya? Buat jawab itu, kita masuk ke bagian kedua. Rute karir paling unik, dari Florida menuju Madrid. Mari kita telusuri kisah asalnya yang benar-benar jauh dari kata ortodoks. Hal yang paling gila dari timeline ini adalah pergerakannya yang super instan. Bayangin aja deh, sebagian besar talenta muda Afrika kan biasanya langsung terbang ke utara, masuk ke akademi-akademi Eropa yang udah mapan. Tapi Diomande, di tahun 2022, pas usianya baru 15 tahun, dia malah mendarat di akademi di Florida, Amerika Serikat, tanpa bisa bahasa Inggris sama sekali. Main di level semi-pro sana, terus boom! Dalam sekejap dia meroket ke Leganes, pindah ke RB Leipzig, dan sekarang mendarat di Real Madrid. Tapi dengerin ini, perjalanannya gak mulus-mulus amat. Sebelum akhirnya nembus ke Spanyol, dia sempat keliling trial di berbagai klub Eropa. Coba lihat daftar ini. Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiakos, Crystal Palace, semuanya nolak Diomande. Visanya di AS waktu itu udah hampir habis, dan karirnya nyaris saja tamat. Ironis banget kan? Klub-klub besar ini ngelewatin talenta emas di depan mata mereka sebelum akhirnya Jeff Luno dari Blue Cross Sports yang juga pemilik Leganes nyelamatin karirnya dan bawa dia ke Divisi 2 Spanyol. Nah, keputusan itu bawa kita ke bagian ketiga, pembuktian taktis di La Liga. Ini adalah momen terobosan besarnya di Spanyol dan dampak taktis instan yang dia tunjukin. Kutipan ini bukan pujian kaleng-kaleng kawan, ini pernyataan langsung dari pelatih kepalanya, Borja Jimenez. Pas pertama kali Diomande ikut latih tanding melawan tim utama Leganes, dia benar-benar ngacak-ngacak para pemain senior. Jimenez sampai harus buru-buru narik dia keluar lapangan karena takut pemain senior pada emosi dan malah bikin dia cedera. Kemampuannya udah terbukti level dewa sejak hari pertama latihan. Dan bukti nyatanya ada di metrik ini. Yuk kita bedah angkanya karena ini bagian favorit saya. Perhatikan perbandingan data di tabel ini. Sejak debutnya sampai akhir musim 2024-25 di La Liga, Diomande nyatetin rata-rata 6,5 percobaan dribble per 90 menit. Dan coba lihat persentase suksesnya, 59%. Ini tuh mutlak ngalahin Lamine Yamal yang ada di 54,8% dan bahkan Vinicius Junior yang ada di 40%. Ini mah murni statistik kelas elit. Tapi sebagai analis kita tentu harus objektif. Dia nggak sempurna-sempurna banget kok waktu itu. Ada satu insiden terkenal pas lawan Sevilla yang jadi contoh pas. Dia nunjukin sprint yang luar biasa, menang adu lari, ngelewatin kiper jauh banget dari jarak 35 yard, dan astaga, dia malah gagal masukin bola ke gawang yang udah melompong. Kejadian ini ngebuktiin kalau waktu itu di usia 18 tahun, insting pengambilan keputusan dan finishingnya masih butuh banyak banget polesan. Biarpun ada momen blender kayak gitu, RB Leipzig tetap aja ngelihat potensinya dan tanpa ragu nebus klausul rilisnya yang cuma 20 juta euro. Lanjut ke bagian keempat, mari kita bahas dominasi total di Bundesliga, di mana dia sukses jadi Rookie of the Season.
Di kasta tertinggi Jerman, Diomande benar-benar tak tertandingi. Mari kita analisis kontribusi serangannya dari grafik ini. Musim lalu, dia sukses nyetak 12 gol dan 8 assist. Total 20 keterlibatan gol. Angka ini naruh dia di daftar teratas pemain muda top Eropa. Cuma kalah tipis dari Lamine Yamal buat kategori pemain di bawah 24 tahun. Gila sih. Sekarang kita lihat lebih detail dari mana angka-angka tadi berasal. Dia nyatetin 7,7 percobaan dribble per 90 menit dan itu peringkat 1 di Bundesliga. Tapi yang bikin bek lawan sampai gemeter itu cara dia nusuk ke kotak penalti. Ada 21 take-ons alias gocekan yang langsung ngarah ke dalam kotak, plus 29 multi take-ons di mana dia ngelewatin lebih dari satu pemain sekaligus dalam satu momen lari. Kemampuannya pakai kaki kanan kiri sama jagonya, ditambah nyalinya yang gede bikin dia jadi mimpi buruk mutlak di area sempit. Berbekal semua data seram tadi, kita masuk ke bagian kelima, analisis gaya bermain. Di sini, kita bakal membedah kenapa dia disebut punya profil penyerang yang komplit. Hal yang paling menarik adalah perbandingan ini. Biasanya, penyerang sayap muda yang meledak-ledak itu super egois, asal nembak dari sudut yang gak masuk akal setelah giring bola panjang. Tapi Diomande, dia ini katalis tim. Dia jauh lebih milih buat ngelayanin rekan setimnya. Bayangin, dia nyiptain 32 peluang dari hasil giringan bola. Jauh di atas total 20 tembakan yang dia ambil buat dirinya sendiri. Nilai expected assist atau XA-nya nyentuh angka 10,1. Bener-bener gak egois. Coba kita bahas satu metrik tingkat lanjut ini, progressive carries. Buat yang belum tahu, ini artinya ngebawa bola lari ke depan sejauh minimal 10 meter nembus area lawan. Dan tebak, Diomande nyatetin 174 kali musim lalu. Angka ini 13 kali lebih banyak dari pemain manapun di seluruh Bundesliga. Kesimpulannya, dia adalah aset transisi yang luar biasa mematikan. Kalau tim kalian lagi ditekan, kasih aja bolanya ke dia. Dan dia bakal bawa tim kalian naik nembus pertahanan lawan sendirian. Lalu muncul angka ini, 84%. Ini akurasi operannya kawan. Coba pikir, pemain seagresif dia yang gaya mainnya resiko tinggi banget, tapi akurasi passingnya bisa sampai 84%. Rata-rata akurasi penyerang di Bundesliga aja cuma 75% loh. Ini ngebuktiin kalau Diomande punya visi main dan kedewasaan taktik yang jauh melampaui usianya yang baru 20-an. Oke, kita sampai di bagian akhir nih, masa depan di Bernabeu. Ini adalah ujian tertinggi. Gimana data masa lalunya bakal ngebantu dia di klub terbesar di dunia? Kita tahu Real Madrid itu habitatnya para Galactico. Tekanannya beda level. Tapi Diomande punya senjata rahasia, etos kerjanya. Sedikit kilas balik, pas dia mau debut profesional di Leganes, dia nerima kabar duka kehilangan adik perempuannya. Tapi dia berhasil ngelewatin tragedi pribadi itu di negara asing dan tetap tampil luar biasa. Mental baja, kegigihan, dan maunya dia buat terus belajar, itu adalah sifat-sifat vital yang bakal nentuin nasibnya. Apalagi kalau harus main di bawah tuntutan keras pelatih selevel Jose Mourinho nanti. Pada akhirnya, pertanyaan terbesarnya adalah ini. Kita udah lihat bareng-bareng data taktisnya, kita udah nyaksiin perjalanan absurdnya dari SMA di Amerika sampai mecahin rekor statistiknya Lamine Yamal dan Vinicius. Secara alat dan talenta, dia punya semuanya. Kalau dia bisa naklukin tekanan masif di ruang ganti Galacticos, mungkinkah pemuda dengan rute karir paling aneh ini benar-benar bakal jadi pemain terbaik di muka bumi? Yang pasti, saya udah gak sabar lihat dia turun ke lapangan Santiago Bernabeu buat ngebuktiin itu semua.